Seberapa penting sih kita memilih jurusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Teman-teman, Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. Nah, apa kabar nih teman-teman? Sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah lulus, entah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, selamat. Dan semoga selalu dilancarkan ke depannya terkait karirnya, pekerjaannya, atau bahkan melanjutkan studinya. Nah, ngaji bris bersama kali ini kita akan membahas terkait seberapa pentingnya kita memilih jurusan. Dalam hal ini di ranah pendidikan tentunya. Yang mana kita tahu sebelumnya hari ini ujian nasional atau UN di ranah sekolah manapun sudah ditiadakan. Namun penting sekali untuk memilih jurusan yang ingin kita geluti, baik itu dari SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, ngomongin perguruan tinggi juga tidak hanya S1, tetapi S2 dan S3. Nah, menurut kami, Paham Perempuan khususnya dalam hal ini sebelum kita memilih jurusan di ranah sekolahan, ada baiknya kita memikirkan atau merefleksikan ulang kepada diri kita sendiri. Apa saja sih passion kita atau kesukaan seperti apa atau kesukaan di bidang apa, tentunya terkait jurusan yang akan kita geluti ya teman-teman. Misal dari lulus SMP kita mau ke SMA mana, mungkin dimulai dari memilih sekolah terlebih dahulu, karena di Indonesia sendiri ranah SMA ini tidak hanya SMA saja, tetapi ada SMA, MA, bahkan sampai dengan SMK. Dan banyak juga di sini membuka terkait paket C, paket B, dan lain sebagainya. Nah, sebelum dari kita menemukan passion tadi atau kesukaan kita juga harus memilih nih sekolah mana dulu. Misalkan teman-teman pengen jadi yang mahir di bengkel, berarti kita harus ambil jurusan apa dan di sekolah mana gitu. Ketika passion atau kesukaan yang sudah kita temukan tadi, teman-teman tidak bingung, karena realitanya banyak sekali teman-teman atau bahkan kita sendiri ketika kita memilih jurusan itu tetap dibackingi oleh keinginan orang tua. Katanya pemilihan dari orang tua ini adalah sesuatu hal yang bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita di jenjang berikutnya gitu. Tapi dalam hal ini nggak bisa serta merta kita langsung iyakan ya teman-teman, karena yang melakukan atau menggeluti dari studi itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita sudah menemukan passion atau kesukaan kita di bidang apa, kita juga harus memilih jurusan tidak dengan doktrin atau kemauan selain daripada diri kita sendiri, karena sesederhana kita ketika memilih bidang atau jurusan yang kita pilih itu, kita juga bisa tahu kedepannya seperti apa, misal kita mau jadi apa, dan secara spesifiknya kita yang melakukannya. Nah, yang saya ketahui atau sepengalaman saya dulu ketika lulus SMA atau MA, itu ada momen-momen atau kegiatan sosialisasi terkait Univ Day. Nah, dalam hal ini tujuan dari ada Univ Day tadi untuk memberikan informasi kepada para siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya atau ke perguruan tinggi. Mereka tahu Univ ini memang concernnya di mana, atau salah satu atau beberapa dari anak-anak ini ketika masuk ke perguruan tinggi ingin masuk di jurusan apa. Nah, Univ Day juga tidak hanya mensosialisasikan terkait kampusnya saja ya teman-teman, tapi juga membahas terkait organisasi-organisasi di dalamnya. Jadi ketika nih kita punya cita-cita pengen menjadi aktivis, tetapi dalam hal pendidikannya mereka juga goals gitu, memiliki nilai yang memuaskan dan mendapatkan pengalaman-pengalaman organisasi atau kegiatan lain yang memang bisa memumpuni untuk jenjang kedepannya, entah dalam hal karir dan lain sebagainya. Nah, contoh realnya ketika teman-teman hari ini sudah tidak melaksanakan ujian nasional tetapi tetap melangsungkan ujian-ujian seperti ujian sekolah atau istilah-istilah yang hari ini saya kurang tahu ya, itu ketika masuk ke perguruan tinggi kan ada yang memang melalui jalur-jalur rapot atau jalur prestasi yang non-akademik gitu. Nah,
ketika kita sudah memilih ya teman-teman, misal jurusan hukum, kita punya bayangan nih ketika nanti aku sudah lulus jadi sarjana hukum mau jadi apa nih, misal jadi advokat, notaris, atau yang lain-lainnya. Nah, secara spesifik kita nih nanti tahu gitu tujuan daripada kita memilih jurusan itu, karena banyak sekali realitanya kerjaan yang digeluti hari ini tidak sesuai dengan jurusan yang digeluti saat sekolah gitu. Tapi kita juga tidak bisa mengkiblatkan teman-teman bahwasanya ketika kita kuliah hukum lalu kita saat ini menjadi content creator atau apa ya, menjadi pembisnis dan lain sebagainya gitu. Tetapi alangkah lebih baiknya kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tadi, karena mungkin kita semua akan lebih enjoy dan menikmati ketika kita memang sudah tahu apa passion kita, apa yang disukai kita, jadi tidak menjadikan beban gitu. Karena ujung tombaknya katanya orang-orang itu kesuksesannya itu kan ketika melihat anak-anak yang sudah melangsungkan pendidikan secara penuh, mereka lulus dan mendapatkan pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan saat melakukan sekolah tadi. Nah, menurut teman-teman apa aja nih gitu problem yang terjadi atau teman-teman alami ketika memang sesuai dengan apa yang teman-teman pilih, entah jurusannya atau pekerjaannya hari ini gitu. Karena banyak banget sih ya sosok-sosok inspiratif atau content creator yang berseliweran di media sosial itu, mereka kuliahnya apa, kerjaannya apa gitu. Dan efektifnya adalah bisa jadi kita PR juga untuk orang tua. Kita tidak bisa mengatur segala macam kehidupan anak sesuai dengan keinginan kita. Memang apa yang diharapkan oleh orang tua itu baik dan sangat baik gitu, tetapi yang menjalankan segala macam rutinitasnya adalah anak kita, bukan kita sebagai orang tuanya. Dan kalau orang-orang yang mungkin dapat sokongan dari orang tuanya yang berada, itu kan misal jalur orang dalam atau pewaris gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang tidak dapat sokongan itu kan ya memang kita harus survive sendiri gitu. Susah dan bahagianya kita lakukan sendiri gitu. Jadi untuk menemukan passion atau kesukaan kita ini adalah dalam rangka meminimalisir atau mempersiapkan sebaik-baiknya jenjang ke depan itu seperti apa, tidak hanya di dalam ranah pendidikan. Karena banyak kok teman-teman ketika kayak anak-anak artis misal, mereka melakukan siklus pendidikannya itu tidak secara langsung, tetapi misal homeschooling atau les-les privat yang tidak di dalam ranah lembaga sekolah tertentu gitu. Dan mereka aman-aman aja kok gitu. Tetapi dalam hal ini tidak menjadi patokan ya teman-teman. Pendidikan itu penting karena tidak semua pengetahuan kita dapat di rumah, tidak semua pengalaman kita dapat di rumah atau masyarakat saja. Kita lanjut lagi ya teman-teman, terkait pendidikan tadi tidak harus secara formal dilakukan, tapi ini bukan untuk memerintahkan seperti itu, tetapi ini adalah dalam rangka proses untuk survive-nya teman-teman ketika teman-teman tuh belum menemukan passion atau kesukaan yang ingin digeluti gitu. Jadi nggak salah ketika kita lulus di tahun 2015, kita melangsungkan sekolah berikutnya di tahun 2019 misalnya. Karena dalam hal itu kita explore agar kita mendapatkan passion atau kesukaan tadi. Tidak serta-merta harus di bangku sekolah seperti itu. Dan apa ya, menurut kami secara pribadi ketika tingginya pendidikan yang digeluti oleh seseorang, tetapi dalam hal ini cuman formalitas agar mendapatkan gelar saja, tapi dia tidak menyukai, itu ya sama sekali bohong gitu. Jadi terkait pengetahuan atau sekolah tidak hanya di bangku sekolah saja, tetapi teman-teman bisa eksplor kemana-mana. Bahkan di warung kopi pun teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang di luar dari bangku sekolah tadi, seperti itu. Terkait privilege tadi teman-teman, mungkin kebanyakan orang ketika formalitas mengejar gelar, yang mana dalam hal ini punya sokongan tadi ya teman-teman, entah secara harta atau secara prosesnya tadi gitu, ada orang dalam gitu. Mungkin kebanyakan orang berpikirnya adalah ya udah
kuliah aja deh gitu, yang penting dapat gelar, terus masuk langsung enak gitu. Nah, untuk orang-orang yang di luar dari itu gitu, kita nggak punya orang dalam, kita nggak punya sokongan harta, kita kan harus explore ke sana kemari sendiri gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tidak memiliki jalur orang dalam, jangan berkecil hati karena tentunya pengalaman dan pengetahuannya pasti lebih dari orang-orang yang punya jalur orang dalam tadi gitu. Baik, teman-teman, jangan sungkan untuk mampir di kolom komentar kami. Silahkan untuk sharing dan diskusi bersama terkait pentingnya memilih jurusan di ranah pendidikan. Apapun gelarmu, apapun lulusanmu, itu tidak menjadikan satu patokan bakal kerja di mana gitu. Karena apa ya? Setinggi-tingginya pendidikanmu ketika tidak bisa bermanfaat atau tidak berbaur dengan masyarakat, saya kira ya nol juga gitu. Dan memang untuk orang-orang yang memiliki rencana secara detail gitu, ketika dia aku harus milih nih jurusan ilmu hukum misal di kampus, terus aku harus daftar nih ke CPNS di bagian Mahkamah Agung atau Kejaksaan gitu. Ya itu nggak apa-apa banget. Berarti kan mereka sudah merencanakan sedetail itu dan keinginan mereka sendiri gitu, bukan paksaan dari orang tua atau yang lain sebagainya. Tapi banyak juga sih orang-orang yang ya udah ngalir aja gitu. Kita udah punya passion, hal yang disukai apa, kita memilih jurusan ini, tetapi profesi hari ini tidak sesuai dengan jurusan, itu tidak apa-apa. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi sekecil apapun atau sesedikit apapun ilmu yang teman-teman punya, silahkan untuk di-share kepada teman-teman yang lain agar bisa saling tahu gitu, saling sharing gimana sih keluh kesahnya ketika kita tuh udah dapet nih passion yang kita punya atau kesukaan apa yang ingin kita geluti, tetapi berbeda dengan profesi yang kita geluti hari ini gitu. Semoga Ngaji Bris bersama ini bermanfaat, dan pastikan teman-teman sudah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan pastikan juga teman-teman menyimak habis video ini dan klik loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Silahkan mampir di kolom komentar dan share, like, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.